Copot segera Budi Aris Setiadi dan Bahlil Lahadalia agar rakyat Indonesia terlepas dari kutukan hidup miskin, susah, sengsara, dan menderita. Karena jelas-jelas Budi Aris Setiadi namanya sudah dicatat oleh jaksa penuntut umum terkait kasus judi online. Tetapi Budi Aris Setiadi tidak memiliki malu sama sekali, tidak segera mengundurkan diri. Padahal Perdana Menteri Mongolia yang hanya gara-gara anaknya pamer foto liburan mewah, yang diupload di media sosial, langsung Perdana Menteri Mongolia mengundurkan diri. Ini anaknya yang pamer foto hanya liburan mewah, diupload di medsos. Perdana Menteri Mongolia langsung mengundurkan diri. Padahal mereka bukan orang Islam, tapi mereka tahu malu. Kemudian Menteri Pertanian Jepang bahkan hanya gara-gara salah ngomong, momennya tidak tepat, dia mengaku tidak pernah membeli beras. Sedangkan rakyat Jepang saat ini membeli beras dengan harga yang mahal. Ucapan daripada Menteri Pertanian Jepang itu dianggap telah melukai hati rakyat Jepang, karena rakyat Jepang harus membeli beras dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan Menteri Pertanian Jepang mengaku bahwa dirinya tidak pernah membeli beras. Hanya gara-gara demikian saja Menteri Pertanian Jepang langsung mengundurkan diri. Itulah negara-negara yang hebat. Sedangkan Indonesia ini kurang ajarnya luar biasa. Namanya sudah tercatat oleh jaksa penuntut umum tetapi nggak tahu malu. Kemudian Menteri SDM Bahlil Lahadalia, namanya sudah tercatat sebagai perusak tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Tetapi orang-orang yang tidak tahu malu, mereka penjilat-penjilat semua. Maka jangan disalahkan kalau rakyat Indonesia ini selalu mendapat kutukan hidup miskin, susah, sengsara, dan menderita. Karena orang-orang yang dolim selalu dibela mati-matian. Oleh sebab itulah mari kita harus memiliki budaya malu. Minimal malu kepada dirinya sendiri. Jika sudah tidak memiliki rasa malu kepada dirinya sendiri, minimal malulah kepada anak-anaknya nanti. Malu kepada kanan kirinya, tetangganya, teman-temannya, kerabatnya, atau malu kepada rakyat. Kalau memang belum bisa merasa malu kepada Tuhan, ini rakyatnya hidup miskin, susah, sengsara, menderita. Sedangkan pejabat-pejabatnya hanya pandai bermuka manis saja, penipu, pembohong, pendusta. Enggak tahu malu, enggak segera mengundurkan diri. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Damu Alim sebagai salah satu rakyat Indonesia menuntut agar Pak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot, memecat Budi Aris Setiadi dan juga Bahlil Lahadalia. Kita harus memiliki malu. Cobalah enggak malu dengan Menteri Pertanian Jepang yang gara-gara salah ucap saja langsung mengundurkan diri. Perdana Menteri Mongolia hanya gara-gara anaknya mengupload liburan mewah di media sosial. Orang-orang yang tahu malu langsung mengundurkan diri. Nah, Indonesia enggak ini. Indonesia ini diajak rusak-rusakan, rakyat mereka terima hidup miskin, susah, sengsara, menderita demi membela junjungan mereka. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah silahkan para buzzer-buzzer untuk menghujat saya, silahkan. Silakan semua kerahkan buzzer-buzzer untuk menghujat saya. Hujat saya seenak hati, silahkan. Asalkan Anda menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa, agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, silahkan Anda hujat saya seenaknya, silahkan. Saya ridho, rela, ikhlas. Asalkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, silahkan. Saya sudah merelakan diri saya. Anda hujat mati-matian, Anda hina, Anda caci maki, silahkan. Silahkan, saya demi seluruh rakyat Indonesia, saya tidak akan tinggal diam saja. Kami Al-Fakir Damu Alim akan terus menyuarakan suara yang benar. Karena kami tidak memiliki tanggungan apa-apa, kami tidak memiliki jabatan apa-apa. Tetapi di masyarakat
Kami selalu didatangi oleh rakyat miskin, susah, sengsara, menderita, mengeluhkan berbagai macam keluhan. Karena kami dianggap sebagai tokoh masyarakat, tapi kami nggak memiliki jabatan, kami nggak memiliki gaji dari pemerintah. Rakyat datang dari berbagai macam daerah, mengeluhkan ekonomi, bahkan banyak yang utang-utang kepada kami. Oleh sebab itulah kami tidak akan tinggal diam saja. Silahkan sekali lagi para buzzer-buzzer menghina saya, menghujat saya, mencaci maki saya, silahkan. Kami tidak akan berhenti, kami tidak akan tinggal diam saja. Copot Budi Aris Setiadi dari Menteri Koperasi, copot Bahlil Lahadalia dari Menteri ESDM. Kita harus malu kepada Perdana Menteri Mongolia yang mengundurkan diri hanya gara-gara anaknya pamer foto liburan mewah di media sosial. Malu pada Menteri Pertanian Jepang yang mengundurkan diri hanya gara-gara salah berbicara yang kurang tepat momentumnya, yaitu hanya mengaku dirinya tak pernah beli beras. Coba bayangkan, seorang menteri yang hanya mengaku ngomong tak pernah beli beras. Ucapan ini dianggap telah melukai hati rakyat Jepang. Mengapa? Ketika rakyat Jepang harus beli beras dengan harga yang sangat mahal, hanya menterinya mengucapkan kata-kata bahwa dia mengaku tidak pernah beli beras. Namanya seorang menteri, mungkin dia memiliki kolega, memiliki teman atau hubungan yang selalu menyumbang beras kepadanya. Ini kan sebenarnya tidak salah fatal, tetapi mereka-mereka ini punya malu. Sedangkan para menteri-menteri di Indonesia ini karena memang sudah keterlaluan bejatnya, hilang kemaluannya. Kemaluan mereka hilang, enggak memiliki rasa malu sama sekali. Rakyat NKRI akan dapat kutukan dari Allah Azza wa Jalla jika kita diam saja. Para ulama, para kiai diam saja melihat kedoliman, kemungkaran merajalela di negeri ini. Rakyat akan mendapatkan kutukan, selalu hidup miskin, susah, sengsara, menderita. Jika membiarkan orang-orang yang tidak tahu malu tetap menjabat sebagai menteri, seperti Budi Aris Setiadi yang namanya sudah dicatat oleh jaksa penuntut umum dalam kasus judol, dalam kasus judi online, dan Bahlil Lahadalia yang terseret namanya dalam kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Inilah orang-orang yang harus dicopot segera oleh Presiden Prabowo Subianto. Ingat, jika tidak, maka rasakan sendiri, seluruh rakyat akan tetap hidup miskin, susah, sengsara, menderita. Bahkan mungkin nanti akan terjadi bencana malapetaka yang lebih dahsyat, dan mereka tetap tidak akan menyadarinya karena memang hatinya sudah bebal sehingga tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Demikian, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 Allahumma amin. Wallahu taala a'lamu bishawab.